Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk sharing session kali ini. Oke, thank you. Halo, balik lagi ke aku. Nama aku Adi. Di sini aku ingin memoderasi sesi sharing kita. Kita bakal ada tiga topik materi yang bakal disampaikan. Yang pertama ada From Experience Design Choice, Introduction to Game Design yang akan dibawakan oleh Mas Riko Lemba. Beliau ini merupakan game designer di Stalarno. Mungkin waktu dan tempat, persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di Global Game Jam tahun 2024 yang kalau misalnya sering ikut event Bengkel Gamelan, tiap 2 minggu sekali itu pasti sering lihat saya sharing materi. Dan ini sebenarnya aku agak bingung ya pengen pilih topik apa, tapi karena ini Game Jam jadi pengen sharing yang agak basic aja sih. Jadi temanya From Experience to Design Choice, Introduction to Game Design. Next. Oke, jadi pertama-tama ini disclaimer dulu. Kalau game design itu topik yang sangat luas ya. Bisa di situ ada combat design, 3C design, level design, economy design. Dan di sini aku cuma bakal fokus ke bagian game yang system driven. Jadi kalau misal kalian pengen bikin naratif itu materi yang beda lagi. Jadi mungkin kalau nanti mau dibahas di gamelan juga bisa, tapi sekarang kita fokusnya ke ini. Next. Oke, jadi kalau ngomongin di start of every game project ya, misalnya kita mau mulai, itu apa sih yang pertama kali dibahas gitu. Next. Nah, biasanya kalau kita pertama kali mulai game project, itu pastinya ada game pitch. Game pitch itu semacam satu statement yang menggambarkan semua tentang game kamu. Dan itu biasanya datang dari game director, atau kalau misalnya kalian tim kecil gitu biasanya ya datang bisa dari programmernya, atau kalau misal kalian solo ya mungkin dari kalian sendiri gitu. Next. Oke, jadi game pitch itu apa sih? Game pitch itu contohnya kalau kalian sering lihat short description di Steam yang di kanan atas itu sering dengar kata-kata kayak Metroidvania with deep Souls-like combat. Terus ada juga expressive platformer with cute characters. Nah kalau kita breakdown dari kata-kata ini kan sebenarnya ini kata-kata yang abstrak ya. Itu abstrak dan kebanyakan tuh buzzword gitu. Jadi kalau kita ngomongin Metroidvania, deep dan innovative combat itu kan buzzword semua ya. Itu sebenarnya bagi desainer tuh nggak ada artinya gitu. Next. Nah sedangkan kalau kita ngomongin kerjaan dari game designer, itu sebenarnya kebanyakan lebih ke kalkulasi. Jadi kalau yang tadi game pitch itu abstrak dan banyak buzzword gitu ya, yang nuansnya sangat kental. Tapi kalau desain kita tuh sebenarnya nyari sesuatu yang calculated sama concrete. Next. Terus kerjaan sebagai sebagai game designer itu kerjaannya apa? Jadi kerjaan utamanya kita tuh sebenarnya nge-breakdown experience tadi ke berbagai rule set atau design choice. Jadi analoginya kayak chef ya. Kalau ahli masak jago tuh biasanya dari ngerasain masakan tuh dia udah tahu bumbunya tuh apa aja gitu loh. Jadi kalau kita sebagai game designer itu kurang lebih kayak gitu. Kita bisa mainin gamenya, terus kita bisa nge-breakdown itu jadi berbagai mekanik atau rule set. Next. Oke, jadi gimana caranya? Sebenarnya ini metodenya banyak banget, tapi karena waktunya sangat singkat, jadi simpelnya itu kita harus nge-breakdown core experience ke mechanical level. Dan itu kalau misalnya gamenya udah ada, itu ada cara lain yaitu deconstruct existing game. Dan deconstruct ini banyak tipenya ya, tapi aku sebenarnya lebih suka kalau misalnya deconstruct-nya itu ada tujuannya. Jadi misal kita ngedeconstruct stamina system di Dark Souls, gitu apa sih alasannya dikasih stamina system di Dark Souls, terus kenapa itu bikin gamenya jadi lebih deep. Nah itu ketika kita punya target desain kayak gitu tuh jauh lebih enak ngedeconstruct-nya daripada kita ngedeconstruct secara general banget. Next. Oke, jadi di sini aku pengen ngasih contoh ya. Ini misalnya kita dapat brief dari game director nih. Kita pengen bikin Metroidvania di mana kamu main sebagai robot yang mencari missing parts dari diri kamu. Next. Oke, jadi Metroidvania itu kan genre atau buzzword ya. Jadi mungkin dari beberapa orang tuh nggak ngerti Metroidvania itu apa. Jadi yang pertama kita lakukan tuh udah pasti main Metroidvania yang ada di Steam, di konsol. Terus kita coba ngelis elemen yang di Metroidvania itu adanya apa aja. Yang pertama tuh player itu punya ability, terus di level itu levelnya free roam,
terus di level tuh udah pasti ada gerbang dan item, terus ada juga enemies. Next. Nah, kalau kita udah punya parts-nya masing-masing gitu, kita coba bikin koneksi di tiap elemennya. Jadi contohnya player itu bisa mengeksplor region A yang level tadi. Terus ability player itu mengunlock gate. Terus kalau kita di level di region A itu ketemu item itu bakal nge-unlock traversal ability. Nah, kalau kita udah pakai traversal ability baru, itu bisa ngebuka gate, kemudian kita bisa lanjut ke region selanjutnya. Next. Nah, jadi dari proses breakdown kayak gitu, kita udah tahu tuh sebenarnya Metroidvania tuh definisi aslinya tuh, definisi level mekanikalnya tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya Metroidvania tuh bisa kita definisikan game eksplorasi yang basisnya tuh item based progression. Jadi ketika kita dapat progression yang kita dapat item baru, itu bakal memperkaya traversal abilities kita. Terus selama kita proses eksplorasi, di situ bakal disebar musuh buat moment to moment gameplay. Nah, jadi dari sisi desainer kita udah lebih tahu ya, dari skopnya Metroidvania itu seperti apa sih. Next. Oke, jadi ini contohnya misalnya kita mau bikin Metroidvania sesuai dengan skop yang tadi, yang udah kita breakdown. Jadi ini basic aja, kita bikin karakternya bisa jalan, bisa loncat, terus nanti kalau misal kita dapat item, itu bakal nge-unlock double jump. Next. Nah, kalau misalnya kita udah punya spesifikasi karakter, kita juga harus bikinin level design matrix. Nah, ini matrix ini penting banget, karena kalau misal kita nggak ada matrix, kita bakal susah ngedesain level. Jadi contohnya, matrix yang penting itu lompat karakter tuh setinggi apa, terus double jumpnya itu setinggi apa, terus walk speednya secepat apa. Jadi kita langsung bikin matrixnya nih, kalau misalnya gridnya cuma 1, berarti playernya masih bisa loncat. Kalau misalnya gridnya 2, masih bisa loncat. Nah, tapi kalau 4 grid kita nggak bisa tuh. Kita harus pakai double jump baru bisa loncat ke 4 grid. Nah, dengan adanya matrix kayak gini, dari level design itu udah pasti lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya kita pengen player nggak mau ke sini, ya kita bikin gridnya 4 grid. Kalau misal kita pengen playernya bisa jalan, bisa lompat di sini, gridnya jangan lebih dari 2. Jadi ada guideline yang jelas. Next. Nah, ini aku contoh bikin level kebut banget ya. Jadi awal-awal kita spawn di sini. Next, kita jalan ke kanan, ada enemy di bawah situ. Terus kita lihat sesuai matrix tadi ya, yang harus kita patuhi. Loncat ke sini tuh 4 grid nggak bisa. Jadi kita harus jalan ke pad yang di bawah. Next. Nah, ini ada enemy lagi, karena tadi enemy-nya 1, ini ditambah challenge sih istilahnya. Dan di sini bisa dilihat kayak kalau misal kita udah turun sini udah nggak bisa ke atas lagi. Nah, jadi secara intentnya tuh kalau player udah turun nggak bisa naik lagi gitu loh. Istilahnya kayak dipaksa gitu. Next. Nah, waktu di bawah ini kita dapat item yang bisa nge-unlock double jump tadi, baru next. Nah, kita balik lagi, kita udah bisa lompat ke sini. Nah, jadi secara game design prosesnya kurang lebih gitu ya. Kalau misal kita mau bikin Metroidvania. Next. Nah, ini tadi overview levelnya. Jadi berdasarkan breakdown yang udah kita bikin tadi, ada beberapa parameter, misalnya jump height-nya berapa, terus grid yang bisa dilompatin itu berapa grid, terus walk speed-nya berapa. Kita udah langsung bisa bikin level kayak gini dari breakdown kayak gitu. Next. Nah, kenapa tujuannya kita nge-breakdown itu dulu, kenapa nggak kita langsung bikin level aja gitu? Ini sebenarnya lebih ke mindset aku selama ngedesain game. Itu sebenarnya mirip kayak programmer. Kalau programmer sebelum kita coding kan kita bakal bikin environment dulu ya. Misalnya kita pilih IDE-nya apa, kita pilih build systemnya apa, setting LSP dan lain-lain. Nah, kalau desain itu sebenarnya harus ngesiapin environment juga. Jadi sebelum kita mulai, daripada kita ngecoba ngedesain semuanya dari nol banget, kita harus nyiapin batasan sama matrix yang udah kita tentuin gitu sih. Tujuannya kayak gitu. Next. Oke, ya ini perbandingannya ya. Kalau misal kita tiap ngedesain itu nggak ada batasannya, itu jatuhnya malah kita melebar kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita diperkuat dengan yang pertama namanya design principle, nah ini topik lain lagi sih design principle. Terus ada matrix, ada constraint, itu kita ngedesainnya lebih enak karena kalau misal kita desain ability, kita nggak boleh ngelebihin apa gitu. Batasannya udah jelas gitu. Jadi
buat aku sih dari opini aku tuh penting buat nyiapin desain environment dulu baru kita bisa ngedesain game dengan nyaman. Next. Terus yang penting juga itu kita bisa pegang kontrol dari game kita. Kebanyakan game yang gagal rilis atau yang abandon gitu karena developernya tuh tidak bisa memegang kontrol di gamenya gitu loh. Gamenya udah, jadi kita bikin fitur terus tapi fiturnya tuh nggak kemana-mana. Jadi salah satu poin penting di mana kita harus nyiapin environment yang pas itu biar kita bisa dapat kontrol. Nah, kalau ketika kita punya kontrol di game kita, itu kita bisa menjawab dua hal yang ada di sini. Game aku tuh lebih bagus kalau something. Game aku tuh lebih susah kalau something. Sama bisa ditambah lagi sih, game aku tuh lebih mudah ketika, nah itu. Kalau misal kita udah punya pemahaman yang lumayan bagus tiap semua variabel gamenya, itu pasti kita bakal bisa menjawab kayak gini sih. Nah ini aku bikin analoginya kayak audio mixer gitu ya. Jadi istilahnya desainer tuh harus punya banyak knob ketika membuat game. Ketika kita pengen gamenya lebih susah, kita tinggal naikin knob yang apa gitu. Kita pengen gamenya lebih punishing, kita knobnya digeser. Jadi tujuan kita bikin desain environment yang bagus tuh biar kita bisa punya banyak knob, jadi kita bisa menjawab hal-hal yang ada di situ. Next. Nah ini contohnya kalau kita ngomongin Souls-like combat ya. Misalnya aku pengen nge-tweak difficulty-nya tuh segimana gitu. Di sini pada familiar Souls-like combat kan ya? Dark Souls gitu. Oh ya. Ya bagus lah. Next. Kalau nggak tahu semua harus dijelaskan susah ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin game action, itu hal yang paling umum itu namanya frame data. Jadi di frame data ini karena aku nggak ketemu gambarnya Dark Souls yang dari sisi samping ya, jadi aku pakainya si Ryu dari Street Fighter. Jadi basicnya dari frame data itu sebenarnya intinya cuma kayak kamu punya satu animasi one shot, terus breakdown semua framenya, dan itu di framenya tuh ada data apa aja, itu intinya frame data. Jadi di animasi nendangnya Ryu ini ada 3 jenis frame ya. Jadi yang pertama startup atau Q itu biasanya disebut di beberapa artikel itu namanya Q, itu artinya ancang-ancang tendangan. Terus active frame itu ketika hitboxnya aktif. Jadi kalau misalnya aktif enemy lagi ada di active frame itu bakal ngedamage kamu, istilahnya gitu. Terus recovery itu berapa lama dari active frame balik ke idle lagi. Jadi kayak setelah aku nendang kan aku harus balik ke posisi semula gitu kan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Next. Dan ini misalnya kita ngomongin frame data breakdown, itu berarti kita bisa simpulkan kalau startup-nya makin cepat, berarti gamenya makin susah kan. Oke. Startup-nya makin cepat, berarti gamenya makin susah karena ancang-ancang enemy-nya tuh makin cepat. Jadi bayangin kalau kalian main Dark Souls, itu enemy ancang-ancangnya itu nggak sampai 1 detik, kalian nggak bakal punya waktu buat ngeriak kan ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau faster itu more difficult kalau buat startup. Terus active frame itu bisa juga kalau misalnya attack-nya itu lama, itu bisa jadi lebih susah juga. Dan yang penting itu kalau recovery, itu semakin lama justru malah semakin gampang. Jadi misalnya bos di Dark Souls ya contohnya barusan nyerang gitu tapi dia banyak frame buat kembali ke posisi semula, itu berarti kan otomatis player bakal lebih mudah menyerang ya, mengekspos weakness-nya dia ya. Berarti bisa disimpulin tuh 3. Berarti kalau startup-nya makin cepat frame-nya itu berarti makin susah, tapi kalau recovery-nya makin cepat itu juga makin susah. Gitu. Jadi hanya berdasarkan frame data aja ini kita udah banyak dapat parameter nih. Next. Nah, di dalam game Souls-like itu biasanya ada tracking frame-nya juga. Ada tracking frame sama offbeat attack. Nah, offbeat tracking frame itu maksudnya apa? Nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Tapi kalau offbeat attack itu maksudnya ini active frame kan cuma 12 frame ya. Nah, kalau pakai offbeat attack itu kadang jadi 15 frame. Jadi kadang attack-nya tuh kayak ke delay gitu loh. Nah, itu kadang yang dibikin biar playernya tuh nggak ngapalin beat yang sebelum-sebelumnya. Jadi kadang dikasih semacam off beat gitu sih. Next. Nah, terus tracking frame tuh contohnya kayak gini. Jadi ketika animasinya di commit itu bakal ngikutin gerakan playernya terus. Bisa di play nggak ya?
Nah ini contohnya dia kan udah lompat kan, tapi kayak ngikutin gerakan playernya banget gitu loh. Nah itu namanya tracking frame. Dan itu di Dark Souls sering banget dipakai gitu. Jadi ketika udah masuk frame tertentu, dia bakal langsung ngelihat player nyesuaiin gerakannya terus gitu. Oke, next. Nah ini balik ke tadi. Jadi balik lagi ke nge-setting environment yang tepat. Jadi mungkin di Jepang sana ya, di developernya Souls-like game di From Software itu mungkin dia udah ada banyak parameter gitu. Misalnya aku pengen enemy yang susah, berarti startup knob startupnya aku geser. Terus kalau misalnya aku pengen enemy yang susah dipredik, itu offbeatnya aku naikin turunin terus gitu. Jadi game designernya sana tuh udah punya banyak knob sih, yang aku analogin sama mixer tadi. Ya kurang lebih kayak gitu. Next. Nah ini lebih ke nasihat terakhir ya. Jadi jangan terlalu banyak nge-tackle hard problems. Ini misalnya kamu mau bikin game Gundam ya. Game Gundam itu kan ada pilot, ada Gundamnya. Nah itu kalian harus milih. Apakah kalian pengennya cuma Gundam lawan Gundam doang, atau bisa Gundam lawan pilot, atau pilot lawan Gundam gitu. Dan kalian harus mikir mana problem yang bakal memakan banyak waktu, atau problem mana yang bakal banyak SDM yang dibutuhin gitu sih. Ya sebagai contohnya kayak roguelike Hades ya yang lumayan populer. Itu dia sebenarnya cuma pakai satu room dibandingkan dengan roguelike lain yang bisa banyak room dalam satu map gitu kan. Kenapa alasannya dia cuma pakai satu room? Ya itu sebagai constraint mereka gitu. Gitu sih. Dan aku ngerasa ability buat menghindari problem yang tidak penting itu sangat-sangat underrated sih. Jadi kalau kalian bisa mengendus misalnya, oh ini bakal menyusahkan nih, nah itu bakal sangat membantu sih, gitu. Next. Nah udah itu aja sih, sudah cukup diburu waktu. Semoga berguna, terima kasih waktunya, thank you, dan good luck dengan game jam-nya. Oke, mantap banget. Mungkin kita ada sesi tanya jawab, tapi kita rangkum di akhir dulu. Jadi mungkin kita lanjut dulu ke presentasi berikutnya dulu aja kali Mas ya. Oke, thank you Mas Lemba. Mungkin nextnya aku ingin panggil pemateri yang kedua. Beliau adalah Pak Fairul Filza yang merupakan dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Yang akan membawakan materi 2D Game Art Asset. Dengan tepat saya persilakan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Cek, oke. Sebelumnya selamat, masih ini udah sore nih ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aset ya. Jadi kalau game aset itu sebenarnya part tersulit ya kalau di dalam dunia game ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah game itu percayalah itu aset itu lebih sulit dari coding. Ya, itu lebih sulit dari coding. Kenapa? Karena aset itu cakupannya luas ya. Jadi aset itu cakupannya luas. Kita jangan ngomongin game 3D dulu ya. Kita ngomongin game 2D aja. Game 2D aja itu dia sudah terbagi menjadi beberapa part. Dan part yang paling penting di game aset baik 2D maupun 3D itu ada di tekstur. Ya, itu ada di tekstur. Sebagus apapun game 2D-mu, sebagus apapun game 3D-mu, kalau teksturnya tidak bisa main, dah. Siap-siap main di particle system. Nah, itu bisa membantumu nanti ya. Nah, kalau enggak ya udah. Oke, nah selain dari itu juga ada lagi yang namanya game UI, itu juga masalah itu. Ya, UI dan HUD itu juga masalah ya, masalah juga itu. Lalu ada lagi satu lagi yang masalah yang memang sulit terpecahkan, game audio. Ya, itu kalau kita biasanya mainnya pakai Studio One. Komposnya itu ya. Tapi ya ujung-ujungnya repot juga ya. Dan hal fatal dari game aset ini satu guys, apa? Hal fatal dari game aset ini adalah hati-hati dalam menggunakan free asset. Download ya. Kalau saya pribadi sebagai selaku dosen, saya melarang mahasiswa saya untuk menggunakan aset free. Kenapa? Sulit publikasi. Jadi saya menganggap game free, aset free itu digunakan untuk prototyping. Bagus. Kenapa? Karena supaya kamu tidak terbebani dengan
sulitnya aset itu. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di tempat saya itu ketika nanya, Pak saya mau masuk game aset, ngodingnya susah nggak? Enggak, mau masuk konsentrasi game itu, ngodingnya susah nggak? Enggak, yang susah itu aset. Karena kebanyakan yang masuk ke game itu mereka fokusnya coding, bukan ke aset, sehingga ya mereka kejebaknya di situ. Ya, jadi terus gimana? Nah, kalau saya pribadi, aset free itu memang bagus untuk prototyping. Tapi ketika rilis, kalian nanti akan mulai merasakan apa ya? Kayak ada tantangan baru. Contohnya apa? Gamemu kena ban. Gara-gara ya kredit titelnya tidak mencantumkan. Ya, jadi kalau kalian pakai aset free itu nanti kredit titel kalian itu udah kayak film box office itu loh, panjang gitu. Banyak gitu. Jadi ini sebagai contoh, ini adalah salah satu free asset yang paling digemari di game jam ya. Ini namanya LPC ya. LPC itu sebuah community, memang sebuah komunitas ya. Jadi LPC itu kita bisa nge-submit based on pixel art ya, ini pixel art. Dia menggunakan base 32 pixel. Base-nya 32 pixel. Dan ini yang environment ya. Kalau yang karakternya nanti bentukannya kayak gini. Nah, ini bentukannya kayak gini. Nah, ini aset yang sering dijadikan prototyping dalam game 2D ya. Oke, saya akan membicarakan tekstur dulu untuk di game 2D ya, karena ini waktunya juga tidak banyak ya. Nanti kalau saya bicara semua nanti bisa 8 SKS sebanyak. Oke, nah dalam memilih tekstur itu ada dua jenis yang harus kalian perhatikan. Oke, yang pertama ada yang namanya tekstur reusability yang dapat digunakan berkali-kali. Dan ada tekstur yang hanya digunakan sekali main aja. Terus enaknya gimana? Nah, kalau di game jam saya tidak terlalu merekomendasikan ini. Karena ini akan nambah bebanmu. Ini nambah waktu pengerjaan. Kalau kamu menggunakan tekstur yang seperti ini reusability ya. Jadi bisa digunakan berkali-kali. Kalau untuk di game jam yang cuma dikasih waktu 2 hari, aduh, jangan. Sayang ini ya, sayang umur, nanti kamu gak tidur, kasihan. Saya pernah ngalami soalnya, gak tidur, cuman gara-gara buat map. Oke. Nah, cuman dia punya dia punya keseimbangan yang bagus ya, karena dia sudah sesuai dengan yang game design tadi, ada sistem gridnya. Jadi kamu bisa ngukur gridnya. Ini kan gridnya 32x32 untuk pixel art. Pixel art itu biasanya dipakai di bawah 100. Jadi kalau kamu gambar di atas 100 ya udah bukan pixel art itu. Mohon maaf, agak beda. Jadi pixel art itu biasanya umumnya dia menggunakan per selnya, per kotaknya itu di bawah 100x100. Itu masih masuk pixel art. Umumnya 64, umumnya maksimal 64 rata-rata ya. Kalau game yang 8 bit itu ya berarti 8x8. Jadi kayak Nintendo punya itu. Nah, yang pertama ini ya namanya aset ini ya. Aset ini memang tidak untuk game, untuk kualitas bagus ya, nggak usah diragukan lagi. Kualitas aset reusability itu sangat bagus. Dia ada dua jenis, ada yang rectangle, ada yang isometric. Isometric itu nanti jadinya kalau orang-orang awam tuh bilangnya 2,5D. Aslinya nggak ada itu. Aslinya 2D, 3D gitu. 2,5D itu berarti ada alam jin di situ ya. Itu hanya hanya akal-akalan dari perspektif kameranya. Dia membentuk diagonal supaya terlihat seolah-olah dia 3D. Seperti itu. Itu namanya aset isometrik. Nah, kalau yang ini rectangle ya, ini rectangle. Oke, nah di rectangle ini kalian benar-benar bisa mengoptimalkan kemampuan desain kalian ya. Kalian bisa menghasilkan sesuatu yang hasilnya yang jauh lebih maksimal ya. Dan ini betul-betul reusability ya. Kalian bisa menggunakan itu berulang-ulang tanpa ada yang batasannya apa? Waktu. Nah, itu dong batasannya. Jadi semua pemikiran kalian itu bisa kalian wujudkan menjadi sebuah map fantasi yang sangat luar biasa ya. Oh, mabuk tuh ya mabuk. Saya buatnya mabuk, kasih ke programmernya stres ya. Apa ya? Oke, nah ini ya. Terus ini kalau di game jam gimana Pak? Ya kalau game jamnya 1 minggu berani. Tapi kalau 2 hari gimana? Nah sebenarnya ada susah juga ya kalau game ini, karena game jam kita ngerjainnya di tempat ya. Ada beberapa orang nakal tuh ini di screenshot. Udah jadi gitu. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kalian membuat level desain yang lebih sederhana lagi dari ini itu bisa. Misalnya abaikan struktur bangunan. Struktur bangunan itu bisa membunuhmu perlahan. Karena game 2D itu punya satu masalah yang menurut saya cukup menyebalkan, apa? Level order layoutnya.
ini pohon ya, salah setting, playernya mijak di atas pohon itu. Bisa tiba-tiba berada di atap. Nah itu kelemahan dari 2D ya. Nah, di 3D nggak ada, 3D aman. Paling 3D itu stuck karakternya, nyangkut. Wih, nggak bisa keluar nih. Seperti itu. Nah ya, seperti ini. Nah, dan kelemahan dari map yang seperti ini adalah correction mapnya jauh lebih lama. Ya, map correction itu apa? Ini ketika kamu pasang collider, jangan bersenang hati dulu. Belum tentu playernya bisa lewat. Ya, apalagi kalau kamu udah pakai yang strukturnya kayak gini. Ini saya pernah ngasih ini map ini kan waktu diuji kan ya. Itu yang correction mapnya kebalik otaknya itu. Nah ini kan susah ini ngetesnya ini. Player chance sangkutnya tinggi. Chance sangkutnya tinggi. Jadi biasanya ada perdebatan antara yang membuat map dengan yang mengoreksi map. Itu baku hantam biasa itu ya. Nah, ini obstacle yang diletakkan itu tidak boleh ngasal ya. Tidak boleh ngasal. Kayak gini, ini adakah keyakinan ini bisa ditembusin playernya? Nah kan gitu. Ya kan? Nah, jadi betul-betul dalam mendesain map kamu harus menyesuaikan aset dengan alam sebenarnya gitu ya. Kayak kamu buat bangunan, kamu yakin nggak bangunan itu bisa ditapaki gitu loh? Jangan tuh wah nggak bisa masuk ini, ya kamu kerja 2 kali kalau kayak gitu. Seperti itu ya. Nah dengan adanya grid pada level desain itu bisa membantu kalian, karena biasanya karakter itu menggunakan range pixel yang lebih gede. Kalau environment-nya 32, biasanya playernya 64, lebih gede biasanya. Ya kalau playernya 32, biasanya environment-nya menggunakan 16. Itu kalau pixel art. Nanti dikalikan aja, di multiply aja untuk yang non pixel art. Seperti itu. Kalau hobi saya memang top down ya. Saya agak males buat platformer sebenarnya. Karena mekanisme jump itu bisa membunuh kalian, apalagi di 3D ya. Agak sulit. Harus nyeting kameranya segala macam, itu agak repot ya. Oke, nih. Ini untuk yang environment. Kalau untuk karakter tidak ada permasalahan khusus ya. Kalau untuk karakter, dalam pemilihan karakter, memang tadi memang sempat disebutkan di game design ya. Itu ada kalau kita biasa kenalnya dengan nama prinsip animasi ya. Nah kalau itu gimana memilih aset karakter yang bagus? Aset karakter yang dikatakan smooth itu biasanya memiliki minimal 8 frame. Itu udah pasti smooth itu. Nek lebih gimana Pak? Kurang kerjaan. Jadi kalau saya batasi ya minimal 4. Karena kalau kurang dari 4 nanti jadinya pocong. Patah-patah. Oke, jadi minimal 4. Cari yang 4. Kalau kalian pakai yang free ya, cari 4. Tapi kalau maksimalnya berapa ya 8 itu saya rasa udah bagus. Di atas itu ya kurang kerjaan. Karena nanti ini semakin banyak frame-nya ya juga meningkatkan pekerjaanmu nanti ketika menyusun klip animasinya. Nanti kan dititeni satu-satu ya, dititiki satu-satu gitu. Ya kan, belum lagi ada pengaruh attack speed atau movement speed nanti kan. Itu kan harus diatur itu Mas. Enggak tak segampang itu gitu ya. Gampang sih, cuman banyak. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi pilih animasi yang betul-betul wah ini bisa dipakai nih. Oke, nah masalah pada aset free itu adalah minimnya gerakan. Seperti itu ya. Nah opsi lain gimana? Opsi lain kalau kamu jago gambar, yo gambar aja. Itu cara gambarnya gimana? Nah, yo gambar Mas. Nih kayak gini. Ini adalah salah satu game platformer ya. Walaupun saya tidak suka platformer, tapi saya membuatnya. Nah ini asetnya full digambar, dikit terus diulang-ulang. Nah umumnya orang menggunakan parallax yang unlimited looping ya, tapi saya males, ngoding, capek. Jadi saya gunakan alternatif parallax. Apa itu alternatif parallax? Menggunakan perspektif kamera. Oke, ini trik kuno yang pernah diajarkan di YouTube, tapi percayalah ini kalau game jam sangat efektif. Nah ini nanti dia bentuknya kayak gini tuh. Dia diletakkan berbeda ya, berbeda. Nah nanti ini paralaknya jalan ini. Kalau kayak gini, makanya saya tidak membuatnya unlimited. Lah kenapa? Nambah kerjaan. Coba kita tes.
Ini digambar ini, sak konyol-konyolnya gambar, pokoknya gambar kayak gitu ya. Tapi ini di game jam efektif ini. Tuh, paralaknya jalan kan? Ini nggak pakai coding ini paralaknya ini. Cuman pakai sedikit niat dan tanggung jawab. Oke. Nah, game ini harus ngumpulin warna, dia kejebak di dunia hitam putih. Nah, jadi bisa kalian gambar. Pak, gambarnya bosok. Bosok di matamu belum tentu bosok di mata orang. Ada beberapa player, wah ini fetis gue nih, nah, gitu. Cocok. Jadi ada, kalian jangan terlalu beranggapan perfeksionis kalian tuh harus diminimalisir ketika kalian menggambar ya. Jadi jangan terlalu yakin, wah jelek nih, yakin jelek, belum tentu. Game yang jelek adalah game yang nggak bisa dimainkan. Nah, selama game kalian bisa dimainkan, pasti ada toleransi yang bisa yang bisa diukur ya. Seperti itu. Nah, ini kan menggunakan frame-frame rendah ya, cuma 3, 4. Ini juga idolnya kayak gini ya. Mohon maaf tapi nggak apa ya, gamenya kecil ya, nggak terlalu detail kalau 2D ya. Kecuali kalau kalian mainnya pakai yang PC ROG ya, itu baru kelihatan ya. Tapi masa iya game jam kamu bawa ROG kan aneh. Seperti itu ya. Nah, jadi kamu bisa menyeting duniamu dengan singkat tapi hasilnya bagus. Seperti itu. Ini kan game jam ya, semakin cepat semakin panjang umur. Ya kan? Nah, jadi kayak penggunaan parallax, penggunaan itu bisa kamu kecoh ya, bisa kamu kecoh. Dia tadi menggunakan sistem layering ya. Saya cukup membuatnya satu gambar terpisah-terpisah gitu ya. Lalu saya mainkan kameranya perspektif biasa, saya tidak menggunakan ortografik ya, saya menggunakan perspektif biasa. Nah ini ya, perspektif. Efektif di 2D, kalau di 3D enggak, ngapain parallax. Ya udah ke parallax sendiri nanti. Terus nanti mainnya di layering, layering kayak gini. Edan, tapi hasilnya bagus. Tuh, jadi di main sumbu Z, kalau di web itu namanya Z index. Nah, seperti itu, dimainkan Z indexnya. Hasilnya bagus. Ya. Ini alasannya kenapa tidak saya looping infinite gitu. Lah kalau looping infinite lah ngapain kayak gini, udah full coding aja gitu. Cuma kan programmernya mabuk. Udah harus ngurus gameplay, harus ngurus asetnya pula gitu kan. Terus gunanya kalian apa sebagai aset gitu kan. Nah, jadi ini cukup membantu walaupun triknya konyol. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya aset itu gimana kesimpulannya? Kesimpulannya aset kalau bisa digambar, gambar original itu jauh lebih bagus, otentik. Tapi kalau emang sekedar ingin prototyping, ingin suatu yang bisa dibanggakan sama diri sendiri aja gitu kan, ya itu kalian bisa download free. Atau mungkin prototyping dulu, kita download free dulu, nanti udah jadi baru kita replace asetnya dengan yang original, ya itu boleh. Seperti itu. Tapi ini game jam ya, ini perlombaan, ini bisa menjadi intellectual property ya. Jadi usahakan yang maksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Bisa gambar sendiri, gambar. Nanti ada versi 2, jangan khawatir ya gitu. Versi 1-nya bosok, versi 2-nya lebih bagus. Nah, gitu ya. Jadi itu dari saya ya, itu kesimpulan dari saya untuk game aset. Oke. Mungkin sekian dari saya ya. Oke, terima kasih Pak. Ada mahasiswa juga nggak Pak di sini? Ditandain ya. Oke, mungkin terima kasih Pak Fairul. Mungkin nanti untuk tanya jawabnya kita rekap dulu. Thank you Pak. Mungkin berikutnya mungkin aku langsung panggil aja untuk speaker yang ketiga. Speaker ketiga ini ada Mas Gian. Beliau ini adalah CTO di Gambir Studio. Dan akan membawakan materi terkait effective coding. Jadi tadi kita udah ke artis, terus udah ke game designer, terus kita sekarang lanjut buat yang programmernya ya, kayak gitu. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Gian dari Gambir Studio. Boleh next. Saya programmer tech artist dari Gambir Studio. Yang nggak usah dibilang CTO lah ya, malu soalnya saya masih kecil. Next lagi. Ya hari ini mau jelasin tentang effective coding atau mungkin gimana sih cara kita biar efektif jadi programmer di dalam perihal game jam gitu ya. Karena ini kan agak berbeda sama bikin game biasanya karena cuma dikasih waktu 2 hari. Jadi saya mau cuma ngasih
kayak best practice-nya gimana atau mungkin mindset-nya gimana biar kalian yang programmer tuh bisa survive di game jam ini dan mengakhiri game jam tuh dengan optimal lah gitu. Oke, next. Yang pertama tentu game engine. Sebelumnya udah ada yang pernah tentu 3 ini nggak? Salah satunya aja. Boleh angkat tangan nggak? Oke, berarti banyak ya. Berarti kalian udah tahu ya, kalian bakal pakai engine yang mana di game jam ini. Karena ini lumayan penting. Jangan sampai kalian baru decide nanti saat timnya udah jadi. Kenapa? Karena akan buang waktu. Kalau misalnya ditanya, kamu pakai apa? Kamu programmer, kamu pakai apa? Pakai apa ya? Bingung. Nah itu lama gitu. Kemudian kalian langsung tanya gitu, kalian langsung bilang, kamu bisa pakai apa? Oke Unity, oke Unreal, oke Godot, oke Construct atau apa something. Yang penting kamu bisa pede ngerjain game yang bakal kalian bikin sampai 2 hari ke depan. Dan juga buat ngasih tahu si game desainernya kalau kira-kira apa sih limitasi yang dipunya di game itu gitu. Jadi jangan sampai nanti bentrok antara si game designer sama si programmernya. Si game designer mau bikin A, ternyata programmernya nggak bisa kalau di sini. Jadi misalnya mau pakai Construct, ternyata saya mau bikin game VR, bingung kan? Ya, mau gimana gitu kan? Ternyata dia cuma bisa Construct ya kan, nggak bisa. Makanya kalian kalau bisa nanti pas di timnya itu kalian dari awal udah bilang, saya bisanya ini, ya udah gitu. Jadi sama-sama jelas. Oke, nextnya. Oke, by any chance kalau kalian punya menurut kalian sama, kalian cari yang mana kalian paling sering pakai si game engine-nya, entah untuk bikin game, entah untuk ngulik. Oke, misalnya kalian pernah bikin pakai Unreal, pakai Construct, pakai Game Maker, semuanya sama menurut kalian. Cuman kalian pede di mana? Pasti ada satu yang kalian paling pede gitu. Satu yang kalian paling tahu dalam mana tuh kayak gimana. Oke, next. Oke, kedua ini template, ini selalu saya tekenin kalau di game jam dan selalu saya lakuin saat dulu masih game jam adalah selalu siapin template scene. Biasanya 3. Main menu, game scene sama result. Ya ini cuma perihal kayak flow-nya aja. Karena biasanya setiap game itu pasti ada main menu kan. Dimana kalian cuma ngasih tahu press any key to start misalnya gitu, oke? Game scene tuh dimana gamenya udah jadi, maksudnya udah jalan. Mungkin kayak Flappy Bird tuh ya saat burungnya tuh udah lompat-lompat gitu. Result itu adalah saat ya udah entah kalian game over atau kalian menang, udah cuma 3 itu aja. Siapin 3 scene itu karena apa? Karena kalau kalian punya 3 scene ini kalian akan lebih enak nanti ngodingnya gimana, terus flow-nya nih dari menu ke game over tuh gimana, terus nampilnya apa kan bakal lebih rapih jadinya gitu. Jadi dari awal tuh misalnya si artisnya udah siapin, tolong taruh main menu, ya udah kalian udah tahu main menu di sini. Ini taruh di game scene, oke main game scene di sini gitu. Jadi lebih enak setupnya. Next. Oke, yang kedua ini adalah sistem setup. Di sini saya tulis ini 3, twinning, audio, sama state or event. Ini adalah 3 hal yang pasti ada di semua game. Jadi kalau kalian bisa setup 3 ini lebih dulu bakal lebih enak. Kalau bingung, twinning itu apa Kak? Twinning itu kayak misalnya kalian main game tuh ada UI, itu twinning. Terus misalnya kayak semacam shake pun tuh hitungannya aku masukinnya ke twinning gitu. Vibrate, saat kalian kena damage nge-vibrate itu semua twinning. Itu pasti ada di semua game gitu kan. Entah dan biasanya kalian bakal nemuin library di market itu yang free yang bisa kalian pakai. Okay. Kedua nih audio, ini juga sama. Sesimpel cuma ngeplay musik, looping, ngeplay sound effect, kalau dapat koin, kalau dapat hit. Terakhir nih set atau event, ini juga simpel aja. Jadi misalnya kalian dapat koin, bakal merubah UI jadi 1, jadi 2. Kalau kena hit dari berkurang. Terus kalau misalnya kalian mati itu kalian game over. Terus kalau kalian restart itu kalian ngeplay game lagi. Nah sesimpel itu. Jadi 3 hal ini adalah fondasi yang pasti ada di setiap game. Nggak perlu 3-3-nya, kalian cukup nyiapin 2, misalnya state sama twinning doang atau audio sama ini. Kalau kalian udah ada, ini kalian bakal lebih cepat, jadi kalian bisa fokus di logiknya gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi mikirin, kalau ini mati dia bakal nge-twin apa ya? Twin enaknya pakai apa ya? Nah itu udah ribet. Jadi kalian langsung kalau udah punya library-nya, udah ada di projectnya, kalian tinggal pakai ya udah. Tinggal ngulik logiknya, oke apa enggaknya, kalian udah nggak usah berurusan lagi sama 3 ini. Oke, nextnya. Oke ya, preparing the game engine, code system, Git kalau misalnya pakai. Folder setup can help you in the long run. Karena apa? Karena tadi kayak saya bilang pas ditentuin game engine, di mana ini akan ngeset waktu lebih cepat buat ngeimplementasiin apa yang si game designernya pengen. Dibanding kalian, misalnya si game designer, gue pengen dong ntar si koinnya nanti ada kalau di-collect sama player dia ada animasi ke atas, ribet dong. Gimana cara ya? Nyari lagi kan. Kalau kalian udah ada ya udah, gini oke. Gue mau dong kalau misalnya koinnya didapat
nge-play sound effect nih, sound effect-nya, ya karena ternyata belum ada audionya, bingung kan gitu. Jadi preparing semua tadi itu dari game engine sampai sistemnya itu sangat ngebantu biar kalian bisa lebih santai ngerjain logiknya dan juga gamenya lebih gede kemungkinan untuk kelarnya. Oke, nextnya. Ya, ini biasanya yang paling sering dibikin programmer. Di sini programmer berapa orang? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya, sekitar 40%-an ya. Oke, ini yang sering, ini juga sifat jelek saya juga kadang-kadang kalau ngoding adalah kita kadang-kadang suka mikirin codingnya bagus apa enggak. Padahal sebenarnya ini kiri kanan sama. Kiri kanannya sama. Ya ini Unity ya. Bedanya yang kiri ini kalau misalnya pernah ngoding Unity, get komponen 3 kali. Ini cuma sekali. Kalau kalian nanya sama profesional, pasti mereka pengen yang ini. Kenapa? Karena sebenarnya lebih optimize sedikit. Mungkin cuma 0,1 millisecond lah. Nggak penting-penting amat. Nah, sedangkan di game-game, kalian nggak perlu mikirin itu. Saat kalian udah mikirin, oh, gue pengen bikin karakter lompat, ya udah if input key space down, misalnya space, ya udah gravity force atas, udah itu aja gitu. Nggak perlu sampai kayak, oh gimana ya ntar kalau dia kena ini, udah nggak usah, itu nggak usah dipikirin. Jadi intinya apa yang di pikiran kalian itu, oh kayak gini caranya, udah lakuin aja gitu. Persetan lah dengan si optimisasi ini, itu ntar aja mikirinnya gitu kan. Nah itu biasanya ini obstacle yang sering bikin programmer tuh lama ngodingnya. Ini sampai sekarang juga masih kejadian sama saya. Jadi kalau saya misalnya lagi di kantor ngejain, Yan bikin ini dong, tuh biasanya bisa 1 jam 2 jam. Oh kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Nah itu tapi kalau hanya boleh terjadi kalau di kantor. Kalau bikin game komersil. Kalau game-game kalian nggak usah peduli itu gitu. Yang penting gamenya kelar dulu. Masalah optimisasi, misalnya kalian di luar game-game mau rilis gamenya, ntar bisa dibenerin. Oke, next. Ya ini additional tipsnya lagi adalah yang pertama ignore tricky bugs that do not ruin gameplay. Contoh misalnya ada beberapa bug misalnya di game kalian, misalnya pas kalian jalan ternyata animasi walk-nya nggak jalan. Kalau memang itu bukan core dari gameplaynya, lupain aja udah. Nggak apa-apa, yang penting game-nya jalan. Yang penting game-nya kelar dulu gitu kan. Atau misalnya pas beberapa kali dapat koin, sound effect-nya nggak play. Ada kemungkinan, ya udah tuh ignore aja nggak masalah gitu kan. Karena itu tidak sepenting kalian itu mengelarin game kalian gitu. Oke, kedua simple placeholder, ya ini algoritma misalnya kalian brute force, kalian misalnya mau sorting area segala macam pakai list, pakai link tuh bebas gitu kan, nggak masalah. Hardcode, kalian mau naruh, oh si enemy-nya health-nya 2 ya, terus aja in enemy health 2, udah nggak perlu sosok ini, gue udah bikinin ini ya kalau mau rubah di sini udah nggak penting gitu, nggak penting gitu kan, itu gitu. All public variable, ya ini program ngerti kan. Ya ini terakhir ya, ini sama ke bilang tadi, optimization letter ini karena biasanya game-game itu kan kalian kan biasanya nggak mungkin dijalankan di yang AAA, contoh kalian kan nggak bikin Dark Souls toh, kalian nggak bikin Witcher toh, gitu kan. Oke, next. Wah ngeblur. Ya oke. Jadi ini yang aku bilang tadi masalah coding adalah your method isn't perfect, let be, biarin aja. Sama game itu jadi dan sesuai sama yang dipengenin sama timnya itu nggak masalah. Nanti you will have time to improve it later kalau memang kalian ingin rilis game kalian setelah game-game gitu. Kalau nggak rilis pun ya misalnya kalian masih mau ngulik, mau belajar biar ngerapin boleh, cuman itu nanti aja. Untuk dalam waktu 48 jam ke depan kalian yang penting gamenya kelar dulu. Mau codingnya hitungannya jorok itu nggak masalah. Oke, next. Oke, ini open source, ini juga sama, ini banyak penyakit dari game dev yang profesional. Saya dulu juga mikirnya bahwa kita nggak boleh pakai framework, dulu saya mikir gitu. Kita harus bikin semua from scratch. Twin lah, sistem buat UI lah, sistem logic segala macam. Padahal sebenarnya banyak open source di luar sana, orang-orang yang nge-upload kerjaan mereka untuk orang lain pakai. Ini GitHub, Asset Store, kayak ini buat aset. Stack Overflow, siapa sih yang nggak tahu Stack Overflow? Itch.io juga sama. Jadi intinya tuh gini, saat kalian tuh buntu, saya butuh mekanik biar si player bisa nge-glide di udara. Kalian bingung gimana nih? Contoh kalian udah 5 menit, 10 menit kalian ngoding ngasal nggak bisa, googling aja. Terus kalian, si programmer udah bikin mekanik jadi, ternyata artisnya belum jadi nih. Saya butuh animasi walking, udah cari aja di Asset Store, di Kenny, itu pasti ada, atau di Itch.io. Nah ini nggak usah jelasin ya, kenapa kita buka ini ya. Ya itu maksudnya adalah di sini tidak semua hal itu harus dikerjain dari scratch. Karena kita tidak perlu membuktikan bahwa kita itu programmer jago. Ini untuk programmer ya. Yang penting
timnya itu seneng bahwa gamenya kelar gitu. Cuman yang perlu diingat adalah kalau kalian kopas dari sini, kalian cari di asset store, dari GitHub, kalian harus tahu apa fungsi dari yang kalian download itu. Jangan sampai, oh ini bisa, misalnya, gue pengen dong di gamenya bisa ada dialog ngobrol. Oke, kalian nemu framework untuk munculin dialog balon ngobrol. Ternyata itu bloated. Bloated itu maksudnya adalah one for all template. Jadi dia bisa bikin endless running segala macam, itu yang kita nggak perlu. Nah, kalian juga belajar bahwa itu nggak boleh dipakai gitu. Jadi coba cari yang lain, pasti ada gitu. Jadi jangan sampai kalian juga ngasal ngambil asetnya sehingga jadinya bikin si projectnya itu sampai bloated alias kegemukan, padahal sebenarnya banyak mekanik yang nggak dipakai gitu. Ya ini bisa dilihat. Ini biasanya aku juga kalau lagi prototyping aku biasanya ngeliat ke sini semua. Sama si GitHub ini. Ya untuk programmer harus sering-sering ya googling di GitHub, jangan cuma di Stack Overflow. Oke, next. Ya ini sama aku bilang tadi, using framework or template for game jam, prototyping is okay. You can ask profesional, saya, teman-teman luar sana yang profesional, mereka juga sama, mereka pasti pakai template buat prototyping, at least hanya untuk prototyping. Kalau untuk jadi production, pasti kita bikin dari scratch. Oke, aku nemu prototype, kayak tadi aku bilang, aku nemu template buat bikin endless run. Oh bisa kayak gini. Habis itu pas production ya aku dari nol. Oke, next. Oke, conclusionnya itu, programming is hard. Ya aku bukan menakut-nakuti, memang susah. Cuman kita tetap bisa fun kalau kita preparing dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mas Gian. Ini karena bukan lomba juga ya, bukan tunjukkan siapa yang paling hebat programmer, tapi intinya adalah kita pengen bikin gamenya jadi, kayak gitu. Nah, mungkin satu lagi ada pembicara. Jadi tadi aku jemputnya cuma 3, tapi ada satu secret pembicara. Mana ini adalah Om Ube yang merupakan game lover di Noobzilla. Akan membawakan terkait tips gimana sih kita melaksanakan Global Game Jam. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore teman-teman. Salam kenal, saya Ube dari Noobzilla. Mau membawakan slide yang sudah 10 tahun yang lalu. Jadi ini tiap tahun selalu dibawa. Oke, tips bikin game dalam 48 jam. Oke, next aja. Ini sebenarnya banyak yang sama seperti teman-teman lain. Tadi udah dibahas game jam apa, intinya game jam itu kegiatan kita kolaborasi bikin game bareng-bareng dalam waktu yang singkat, ada tema. Pada umumnya game jam itu tidak punya hadiah ya, tapi makin kesini makin banyak game jam, istilahnya kompetitif game jam. Jadi ada game jam pakai hadiah. Tapi kalau saya pribadi saya lebih ortodok dengan game jam yang lama. Jadi kita nyebutnya best price-nya tuh game kalian sendiri. Jadi kita nikmati experience 48 jam bikin gamenya, itu hadiah terbesarnya. Next. Ada beberapa game yang sukses di pasaran itu cikal bakalnya dari game jam. Ini ada 3 contohnya, ada Superhot itu dari game jam 7D FPS Challenge. Terus ada Hollow Knight, ada Celeste. Ini mereka prototipe awalnya dihasilkan dari game jam. Kalau ada yang tertarik dengan game-game yang lain, kalian bisa masuk ke gamemaker.io. Di blognya mereka ada beberapa game yang sukses di pasaran, cikal bakalnya dari game jam. Harapannya nanti suatu kalian selesai bikin game, kalau ini ada kesempatan ya, waktu ada event game jam, Global Game Jam, kalau kalian sudah selesai gamenya langsung di-share ke Twitter, ke Instagram, ke Facebook, dilihat respon teman-teman atau netizen gimana terhadap game kalian. Kalau emang mereka tertarik, kalian bisa lanjut kembangin gamenya ke versi yang lebih bagus lagi. Next. Ini di Jogja, mungkin kalau kalian baru tahu gamelan sekarang, kita di Gamelan itu sudah bikin game jam sejak tahun 2013, jadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Kita ikut game jam dari tahun Global Game Jam dari 2014 sampai sekarang sudah 10 tahun. Tepuk tangan dulu buat panitia-panitia dari Gamelan. Kita ada banyak, nggak cuma Global Game Jam ya, kita bikin Jogja Game Jam sendiri, kita ada J0274 dan lain-lain. Harapannya dengan ada kegiatan seperti ini kalian bisa networking sesama teman-teman game developer, semoga bisa membantu karir kalian di industri game. Next.
Langsung aja ke pro tips. Jadi kalau kalian pertama kali dengar bikin game dalam 48 jam, mungkin yang terlintas di pikiran kalian, wah ini ngelembur, ini kita akan begadang dan sebagainya. Tapi saran dari saya setelah 10 tahun lebih ngikutin jadi panitia game jam, ikut game jam, saran saya yang utama kalian tetap beristirahat, tetap sleep, makannya jangan lupa, kalau disempat ada waktu kalian berolahraga. Di sini sudah ada nge-gym, kalau kalian nggak tahu ya, ada bola basket nggak ya? Di belakang tuh ada lapangan, jadi bisa dipakai situ kalau pagi mau senam atau mau lari keliling komplek kayak gitu. Itu sangat disarankan, jangan fokus selama 48 jam bikin game doang. Banyak hal yang lebih istimewa sebenarnya karena kalian dikelilingi oleh lebih dari 40 game developer. Jadi kesempatan kalian buat bersosialisasi dengan teman-teman sesama game developer gitu. Next. Oke. Keep it simple, sweetheart. Nah, stupid ini. Intinya kalau ikut game jam harapannya ya apa ya? Bilang jangan berpikir bikin game besar, enggak juga, tapi ya sudah tahu 48 jam bikin game yang simple, fokus pada mekanik saran saya. Jadi kalaupun kalian bikin game yang dengan sistem level, nggak usah banyak-banyak levelnya. 3 sudah cukup. 1 level pertama buat yang easy, medium, dan hard itu udah cukup sebenarnya. Fokus di 5 menit gameplay, karena nanti waktu kalian showcase ataupun teman-teman lain di luar sana mencoba game kalian nggak bakal nyoba terlalu lama, karena banyak game yang harus mereka coba gitu. Jadi fokus aja di 5 menit. Kalaupun kesusahan ya udah bikin gamenya endless. Tapi kalau kata Lemba sih bikin endless itu lebih susah ya, karena banyak yang harus dipikirkan. Endless di sini ya pokoknya bikin gamenya game over kelar gitu, nggak usah lama-lama. Next. Nah ini yang Tom bilang tadi, sebenarnya kalau game jam 48 jam, kalau buat aku sebenarnya kita ngejamnya itu cuma 24 jam aja kalau bisa. Jadi hidup kalian tidak terlalu sumpek dengan bikin ini, bikin itu selama 48 jam full. Tips dari aku, pembagian seperti ini. Jadi 3 jam pertama, kalau nanti kita startnya jam berapa ntar? Jam 5, oh bentar lagi berarti. Dari jam 5 sampai jam 8 tuh nanti kalian sudah dapet tim, itu brainstorming aja. Jadi fokus 3 jam buat nentuin mau bikin game apa, seperti apa dan sebagainya. Jangan buka laptop dulu, jangan mulai ngoding dulu, yaudah pokoknya fokus diskusi dengan teman-teman kalian, tentuin mau bikin apa dalam 3 jam pertama. Nah selanjutnya 9 jam baru prototyping, terserah itu kalian, kalau dari ntar start jam 5 berarti sampai jam 8, mungkin kalian mau sampai jam 12 itu berada 4 jam, besok paginya dilanjut lagi 5 jam, seperti itu. Di prototyping sampai 9 jam kelar, sisanya baru tinggal kalian testing, polishing. Jadi harapannya di 24 jam pertama itu sudah kelar gamenya, jadi kalian tinggal beres-beres, benerin atau nambah-nambah hal-hal apa ya kecil-kecil yang bisa bikin game kalian terasa lebih wah gitu. Gitu. 2 jam selanjutnya yang terakhir, harusnya 2 jam terakhir ya, karena sebelum penutupan, ini berkaitan sama apa yang harus kalian lakukan di Global Game Jam, karena kalian harus submit gamenya. Di beberapa kondisi, kalau internetnya nggak bagus, kalian agak susah uploadnya, jadi bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh jam sebelum deadline, kalau bisa submit. Biar nggak terlalu mentok saat semua orang submit di waktu bersamaan, server di sana juga mungkin nggak begitu bagus, karena di seluruh dunia. Kalau paling nggak di Indonesia, di waktu Indonesia Barat berarti ya semua yang nggak ada yang di Wita dan Wit nggak ada ya, nggak ada. Berarti semua se Indonesia kecuali Medan udah kelar, itu bakal submit di waktu yang sama. Jadi kalau bisa submitnya jauh-jauh sebelum deadline. Nah dari jumlah jam yang di atas kita kurangi, kita masih punya berapa nih? 22 jam. 16 jam bisa kalian buat istirahat, buat tidur, berarti 8 jam kali 2, sehari bisa tidur 8 jam cukup lah ya. Lebih dari cukup. Terus 6 jam sisanya bisa kalian gunakan buat istirahat, makan, ibadah, olahraga, dan yang penting bersosialisasi dengan teman-temannya, ngobrol-ngobrol, saling kenal, nyoba main ke tim yang lain, ngelihat mereka lagi bikin apa. Kalau ada ngelihat programmer yang agak jago, wah ditanyain macam-macam kayak gitu, diganggu-ganggu lah. Siapa tahu game mereka nggak kelar. Bagus.
Kayak gitu. Jadi selama 48 jam kita fokus bikin gamenya, kalau menurut aku ya, itu 24 jam aja. Sisanya kalian nikmati eventnya, nggak usah terlalu stres dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Bisa di next. Nah ini tadi sebelum kita mulai ngoding atau mulai nentuin mau bikin apa, maksudnya mulai aktivitas digitalnya. Jadi kalian mulai start dari kertas dulu, bikin sketch dan lain sebagainya, diobrolin sama teman-temannya. Yang game design bisa menjelaskan lebih detail apa yang dipingin. Kalau temannya yang programmer agak berat bisa menyampaikan, oh ini agak susah dan sebagainya. Nanti setelah semua komplit baru mulai kalian buka laptop, baru mulai nyoba nge-sketch digital, ngoding dan sebagainya. Next, bagus ya warna kuning. Komunikasi, aku dapat kabar kalau game jam tahun ini di Jogja tim bakal ditentuin oleh panitia. Jadi kemungkinan besar kalian dapat tim yang tidak bareng. Jadi ini adalah kesempatan kalian nyoba kerja dengan orang yang tidak kalian kenal. Sebisa mungkin berkomunikasi dengan baik. Kalau ada keluhan, ada apa yang berat dan sebagainya disampaikan. Jangan dipendam sendiri. Kalau ada konflik diselesaikan dengan secara dewasa. Kalau enggak itu ada lapangan di situ sih. Bisa dipakai buat satu lawan satu. Kita juga belajar berkompromi ya. Karena waktu juga nggak banyak. Kita cuma punya waktu 24 jam. Kalau ada ide yang dirasa cukup berat atau gimana disampaikan. Kalau programmernya nggak enakan bilang ya aja tapi tetap nggak bisa dikerjain kan agak susah ya. Jadi sampaikan keberatannya apa, jangan malu buat adu argumen dan sebagainya, tapi tetap ujung-ujungnya kompromi. Karena ini teman-teman baru dan sebagainya, ya kompromi nomor 1. Yang kedua jangan dipaksakan. Kalau emang terlalu berat, misal pengen game 3D, ada satu orang pengen game 3D tapi yang lainnya saya nggak bisa modeling dan sebagainya, diajak ke studio foto dulu buat modeling. Bukan gitu. Oke. Pokoknya dipilih. Kalau ada pilihan yang 2 pilihan atau berapa pilihan yang susah memilihnya, pada berdebat dan sebagainya, pilih yang paling gampang dikerjain. Jadi jangan, ya mungkin buat beberapa orang pengen nge-challenge 5 menit, pengen nge-challenge diri sendiri biar meningkatkan skill dan sebagainya, tapi itu bisa dragging ke tim yang lain. Jadi saranku pilih yang paling gampang aja buat dikerjain. Next. Oke, ini slide terakhir. Ini kalau bisa dilihat nih ringkasan dari beberapa share sebelumnya ya. Programmer utamakan fungsional. Yang penting gamenya jalan. Nggak peduli itu kayak gimana ngodingnya. Terus yang kedua, programmer art itu nggak apa-apa, daripada kalian harus nunggu artisnya nyediain karakter dan sebagainya, ya udah pakai dummy, kalian bikin doodle atau bahkan kotak gitu aja dipakai duluan nggak apa-apa. Kalau itu screen flow yang dimaksud itu seperti yang Gian bilang, yang template pertama itu dari main menu kemana ke in game, terus game over balik lagi, itu kalau bisa dibikin duluan. Kalau itu udah ada, kalian sense terhadap game kalian bakal terasa lebih ada karena sudah kelihatan apa flow-flownya. Selanjutnya jangan lupa di save. Kalau kalian udah kerja 3 jam nggak di save, mati lampu, itu hilang 3 jam. Jadi ingat-ingat backup buat save. Reuse code, kalau kalian sudah pernah bikin game serupa itu dipakai aja engine-nya, nggak ada larangan. Ya di rule-nya nggak ada larangan ya. Jadi tetap bisa pakai. Kalau kalian nemu template apa di internet yang emang secara license boleh dipakai aja. Itu bisa mempercepat coding kalian. Yang terakhir Juice, itu kalau kalian nambahin animasi easing pakai coding itu lumayan membantu mempolish game kalian. Jadi button nggak usah dianimasi satu-satu, tapi pakai coding, pakai easing, jadi kayak membal gitu cukup membantu. Apa ini? Halo Pak, tidak live. Saya diperhatikan terus kan. Oke. Yang kedua artis, seperti tadi aset yang komplit lebih bagus daripada kalian punya aset yang bagus tapi nggak komplit. Jadi kalau kalian sudah di awal sudah nentuin apa yang harus digambar, udah ada checklistnya, secepat mungkin dipenuhi checklistnya, nggak perlu bagus-bagus. Jadi ya udah kotak-kotak dulu. Baru nanti pelan-pelan kalau udah komplit baru di-upgrade kualitasnya, di redraw lagi kayak gitu. Kalau kalian punya aset yang jelek semua,
konsisten dari awal sampai terakhir jelek itu lebih bagus daripada kalian punya aset yang setengah bagus setengah jelek ya. Jadi gitu, konsisten dan jelek itu lebih bagus. Template aset kayak tadi di Kenny juga ada yang free itu bisa dipakai biar cepet. Jangan lupa ingat save biar kerjaannya beberapa jam tidak hilang begitu saja. Animasi, daripada kalian capek bikin animasi jalan, apalagi yang frame by frame ya, sampai satu animasi 6 frame, 8 frame, kalian cukup bikin 2 frame aja sudah cukup. Itu sudah cukup lucu, cuman apa ya, cuman glitch-glitch gitu aja lucu, cukup. Crappy funny lebih bagus daripada super polish serius. Jadi kalian bikin game kocak-kocakan itu lebih apa ya, mudah ngena di orang daripada kalian bikin yang super high realistik tapi gamenya gitu-gitu doang. Jadi crappy funny lebih diutamakan. Konsisten itu tadi, konsisten, jelek-jelek aja terus, itu lebih bagus daripada bagus jelek, bagus jelek, bagus jelek gitu. Yang terakhir color palette ini sangat membantu daripada, wah 1 menit closing, oke 1 menit terakhir. Sangat membantu color palette biar kalian nggak bingung artis mau gambar, oh ini color yang cocok apa, bagaimana. Bahkan kalau mau ekstrim cukup bikin game hitam putih itu sangat membantu. Kalian nggak mikir apa-apa lagi selain gambar hitam putih. Untuk desainer, Global Game Jam atau game jam pada umumnya kesempatan kalian buat eksperimen, jadi nyari ide yang ekstrim cukup menarik buat game jam. Jadi jangan berpikir bikin platformer biasa aja, itu bisa kalian lakukan di lain hari. Jadi eksperimen. Interpretasi terhadap tema, cari interpretasi yang jauh dari tema. Sudah pada tahu tema kali ini? Belum, harusnya kalian search sudah ada. Oke, misal temanya merah gitu. Jadi cari hubungannya yang jauh dari situ. Misal apa? Oh, heksadesimalnya merah itu apa? Nah, kalian pakai dari situ. Jadi idenya jauh-jauh, sejauh mungkin dari tema, tapi masih nyangkut itu makin bagus. Yang ketiga, kalau kalian punya ide sebagai desainer, jangan lupa ditulis. Jangan hanya disampaikan ke teman-teman, tapi kalian nggak tulis, kalian nggak ingat. Oh tadi aku bilang ini diganti speednya jadi berapa ya kayak gitu. Jadi selalu tulis apapun yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman yang lain. Fokus ke satu mekanik. Kalau kalian masih agak bingung, bikin game yang cukup besar atau gimana, fokusnya satu mekanik. Bangun game kalian di sekitar mekanik itu. Terus kalau kalian bikin game yang pakai level, jangan di lock levelnya. Jadi nanti orang waktu main, waktu nyoba, mereka bisa lompat dari level 1, nggak bisa menang, dia bisa langsung nyoba level 3 gitu. Kalau dia mandek di level 1, dia nggak bakal bisa main game yang lain. Yang terakhir, bikin game kalian stand out, soalnya di sini paling nggak kita dapat berapa ya? 10 game ya, jadi pastikan game kalian bisa stand out di antara 9 game lainnya. Itu terakhir, next. Oke, dari saya itu aja. Have fun, nggak usah stres-stres, bersenang-senang di Global Game Jam, happy jamming. Terima kasih. Thank you Mas Ube. Beliau ini juga adalah pendiri dari gamelan, jadi makanya kalau pengen tahu historinya gamelan gimana, mungkin bisa tahu juga beliau. History. Nah, mungkin langsung aja kita ke sesi yang kita tunggu-tunggu adalah sesi Q&A. Mungkin aku undang lagi untuk para keempat pembicara untuk ke depan, tapi mungkin sebelumnya mungkin bantu panitia buat setup dulu ya. Oke, kita sudah kembali lagi dengan para pembicara. Mungkin aku kasih sesi untuk tanya jawab. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung acukan tangan. Oke, ada yang mau nanya mungkin? Kalau mau nanya langsung ke lebih dari satu pembicara juga boleh ya. Oke, silakan. Sebut namanya ya. Sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta. Saya kan baru pertama kali ikut game jam ya. Jadi dan juga role saya itu sebagai artis, ya kan. Nah, misalkan nih untuk media gambarnya itu tuh apakah harus menggunakan Unity atau bisa pakai media gambar yang lain, atau misalkan ukuran standarnya itu seperti apa ya, misalkan berapa piksel atau apa gitu. Mohon dijelaskan juga. Cek. Oke, saya jawab ya, saya bantu jawab.
tahu yang tadi saya tunjukin? Itu saya editnya pakai Paint. Ya, Paint. Kenapa Paint? Nyaris tanpa loading. Jadi media gambar untuk 2D ya, untuk berbasis 2 dimensi apalagi 3D itu tidak terpaku pada Unity ya. Walaupun Unity itu ada menyediakan kalau yang 3D itu bisa pakai Terrain ya, Unity Terrain itu bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kamu, saya jagonya pakai Blender ya, pakai Blender. Saya bisanya pakai Photoshop. Nah, kalau Photoshop hati-hati ya, pixel art agak bermasalah. Karena dia disetting untuk pixel yang high. Besar. Untuk ngedit jerawat itu kan butuh pixel yang gede ya. Nah, kalau kenapa saya pakai Paint itu sangat support dengan pixel art ya. Kalau kamu punya Pentab, punya Huion yang mahal itu enggak masalah, lebih bagus lagi hasilnya ya. Jadi tidak terpaku pada media. Terus yang tadi yang kedua apa pertanyaan? Resolusi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kalau kamu tergantung konsepmu Mas, pengennya gimana? Pengen pixel art, kalau pixel art itu biasanya per elemen selnya itu kalau dijadikan sprite itu di bawah 100 biasanya. Taruhlah 64 itu udah hasilnya udah cukup bagus ya. Atau kamu buat pakai gambar biasa terus kamu konversi pakai aplikasi itu juga bisa. Ada aplikasi konversi yang jadi pixel art itu ada ya, bisa kamu pakai. Atau kalau nggak mau ribet, ya udah kamu gambar biasa aja 300 kali 300 itu udah aman. Asal jangan kasih 4K ya. Tolong jangan. Save for later itu simpan buat nanti ya. Seperti itu ya Mas ya. Mungkin ada yang mau nambahkan mungkin? Mungkin ada tambahan mungkin? Ya, boleh. Misalkan nanti ada yang bikin konsep gamenya visual novel atau kayak gitu, misalkan resolusinya itu bagaimana nanti? Gitu. Oke. Kembali ke resolusi final ya, itu namanya resolusi final. Itu biasanya kita ngukur dari device-nya dulu Mas. Targetnya mau apa? Mau desktop atau Android? Seperti itu ya. Mau gadget gitu, gadget atau konsol. Tapi kalau saya biasanya ya, tak jelek-jeleknya game yang saya buat tuh saya mengacu pada pixel standar itu monitor yang 1366 kali 768. Nah, saya biasanya segitu. Karena gini, boleh nggak saya kasih 4K gitu loh? Saya kalau gambar kalau nggak 4K mata saya sakit gitu. Nah, gini, resolusi itu nanti akan berpengaruh pada ini yang game 2D ya. Kalau game 2D ya, resolusi nanti akan berpengaruh pada gemuknya file itu. Jadi kamu kalau pakai 4K nanti jadinya gimana? Gamemu gigaan nanti. Ya, jadinya gede nanti. Kan di Unity juga ada ya kompres ya, itu kan bisa kita pakai kompresnya kan, bisa kita pakai. Tapi tetap nanti jadinya besar. Itu kalau yang 2D. Kalau yang 3D gimana? Nah 3D lebih fatal lagi. Ya, vertex harus kamu perhatikan. Ada sistem low poly. Kenapa harus low poly? Semua tutorial low poly. Saya jijik dengan low poly misalnya gitu. Nah jawabannya mudah saja. Kalau gamemu untuk smartphone, Android, gadget, kalau kamu kasih high poly, kamu mainin 1 jam bisa dipakai nyetrika. Oke, panas ya, sangat panas. Nah makanya mulailah dari low poly. Tapi low poly jijik Pak, ya gimana? Ya seperti itu ya. Itu kalau untuk resolusi dan tingkat vertex untuk game 3D ya. Jadi mulailah dari low poly, nggak apa-apa, rada-rada aneh itu ya. Yang penting kan gamemu bisa dimainkan dan hasilnya konsisten seperti itu. Ya mungkin ada lagi? Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah lagi yang mau nanya? Mumpung gratis loh. Yang paling jauh tadi dari mana ya? Dari ya nggak ada. Nggak, tadi ada dari Jember. Nah itu. Oke, boleh, silakan. Halo, nama saya Delima. Untuk sebagai game designer, kan tadi perlu pitching juga kan? Maksudnya untuk pertama kali setelah kita concepting, setelah kita brainstorming dan segala macam itu perlu pitching juga. Nah itu untuk mempersiapkan pitching itu dalam waktu singkat di game jam ini apa aja sih yang perlu dimasukkan ke dalam pitching itu biar kita nanti bisa present
pitch-nya lebih menarik gitu buat ini. Terima kasih. Sebenarnya kalau pengen cepat di Google itu banyak pitch deck template ya, atau pitch deck example itu banyak database perusahaan lain, pitch deck perusahaan lain ada di situ. Jadi bisa dicari sih. Tapi karena di situ itu sistemnya buat pitch ke publisher, itu isinya lebih banyak. Jadi paling nanti fokus ke game kamu apa dulu gitu aja. Jadi yang masalah budget, timeline gitu di-ignore aja sih. Gitu. Mau nambahin? Mungkin kalau nge-pitch dalam waktu singkat, fokus ke keunikan gamemu apa, di situ aja diceritain. Mungkin pitchingnya berapa lama sih? 5 menit, 10 menit. Fokus ke apa yang membedakan game kamu dari game sejenis pada umumnya. Mungkin fokus di situ. Dan mungkin memperkenalkan tim nggak terlalu penting juga ya. Tim itu nggak penting, yang penting gamenya. Fokus-fokus ke gamenya aja sih. Biar teman-teman yang lain interested sama game kalian. Waktu kalian lagi nge-dev mungkin mereka bisa ngintip-ngintip dan gangguin kalian gitu. Oke, ya mungkin menambahin juga. Jadi emang namanya juga pitching berarti ada elemen presentasinya juga. Jadi bagaimana kita mempresentasikan si idenya tadi, si gamenya tadi. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang mau bertanya. Oke, silakan yang baju merah. Yang merah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gar Pratama. Saya ingin bertanya soal pengkodingan program. Bisa nggak sih kalau kita gabungin Visual Script sama line code yang biasa itu, dan minusnya apa gitu pas dijalanin gamenya itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Maaf tadi gimana sebenarnya? Aku agak bingung. Oke. Tadi kan kamu berarti nanyanya kalau ngegabungin Visual Script sama yang konvensional code gitu ya. Sebenarnya kan gini, kamu pakai engine-nya apa? Ya kan sebenarnya gini, kalau Visual Scripting di Unity pun biasanya kan tetap konvensional code kan. Biasanya itu dia bisa di-extend kan Visual Script-nya. Nah, di situ biasanya kamu konvensionalnya adalah kamu bisa bikin task-task si Visual Script-nya dari codingmu sendiri, yang mana konvensional juga kan. Atau kalau kamu mau gabungin ya tadi kayak tadi aku bilang di slide itu adalah caranya bisa pakai langsung manggil, contoh mungkin static class atau mungkin pakai event atau mungkin pakai something yang lebih kamu kuasain, cuman intinya sih biasanya sama aja gitu. Jadi antara memang pasti di mana-mana di setiap engine itu antara Visual Scripting sama conventional code pasti dirancang biar bisa saling komunikasi gitu. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau Visual Scripting di Unity itu agak lain ya. Karena engine-nya itu sistem compilingnya berbeda. Ya, berbeda. Jadi ketika kamu mengkombinasikan antara Visual Script dengan script natif ya, itu biasanya kamu akan menemukan masalah yang ujung-ujungnya mengembalikan kamu harus milih. Seperti itu. Nek saran saya jangan digabungin, Mas. Nah, nambah masalah nanti. Gitu. Jadi tergantung ke passionmu, kamu lebih cepat Visual Script atau native script seperti itu. Jadi kalau native script Pak, saya bisa copy paste ya silahkan. Jadi yang penting kan efisiensi ya, waktunya kan dapat gitu ya. Gitu. Kecuali kalau memang kamu sudah saya sudah berpengalaman Pak, saya gabungin semua Pak gitu. Semua sampai coding-codingnya orang juga saya gabungin Pak. Nah, kalau kamu udah terbiasa seperti itu no problem ya. Tapi kalau mau mencoba-coba jangan di game jam ya. Ya enggak sih? Seperti itu. Ya, oke, ya menambahin juga jadi emang pakai Visual Scripting tuh boleh banget ya. Jadi gak cuma di Unity tapi juga ada engine lain kayak pakai ada Visual Scripting, di Unreal juga ada, di Construct juga ada, dan itu sah banget gitu untuk pakai Visual Scripting. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Oke, yang tadi paling belakang, silakan. Perkenalkan, nama saya Adib Nafiuddin. Saya ingin bertanya soal audio. Tadi kan sudah dijelaskan tentang programming, art sama desainer kan.
Tapi untuk audio itu gimana? Apakah harus kayak grafik itu yang dimana harus komplit atau kayak yang di programming itu yang nyari-nyari source yang audio yang udah ada? Itu gimana untuk audio? Sekian, terima kasih. Kebetulan yang ahlinya lagi berdiri juga yang mungkin Mas Mijil bisa bantu jawab. Ya, halo. Saya bukan pembicara. Ya, untuk audio kalau pengalaman saya Global Game Jam yang kemarin, saya tanya dulu ini butuhnya audionya kayak gimana ya, buat berapa di list dulu butuhnya berapa, habis itu ini butuhnya referensinya musiknya apa. Nah habis itu kalau udah dapet nih referensinya, ya udah tinggal dibuat aja gitu yang mirip kayak gitu. Aku semudah itu. soalnya ya kita butuh yang simple aja, simpel aja. Biasanya yang gampang tuh ya paling ya chiptune gitu kan, biasanya kan mungkin bikinnya style yang 2D yang pixel burik-burik ya. Nah itu saya pakai chiptune gitu kan, cocok kan, lebih cepat juga. Kalau pakai yang orkes, waduh laptopnya panas nanti, nggak kuat ya gitu. Kalau saya, apakah terjawab Mas? Tanya lagi. Oh ya, ini Mas ini. Kalau kira-kira ada nggak library sound yang bisa dipakai kan, library sound untuk ngisi audionya? Kalau tahu nggak library sound yang biasa dipakai Masnya? Mas, bentar ya. Ya kalau library nanti bisa, kalau free itu kalau sound effect bisa pakai, ada websitenya Free Sound gitu. Kalau library VST pakai website ada di plugin Force Free, atau nanti Masnya tanya aja ke saya langsung, pasti Masnya sendirian kan soundnya. Ya, apakah terjawab Mas? Ya. Sudah Mas, saya kembalikan. Oke, makasih. Thank you Mas Mijil. Oke, dan thank you juga udah nanya, dan kita ketemu lagi dong buat semua pembicara. Oke.